Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Putri Sabrina Arsam, kerap dipanggil dengan Sabrina. Saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2021 kelas B. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai teori-teori menurut para ahli. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai akhir ya. Nah, teori pertama yang akan kita bahas mengenai teori Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia sudah ditentukan sifatnya oleh kekuatan yang tidak rasional. Freud memandang baik dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang bertindak seperti apa yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Freud juga melihat tujuan untuk hidup, untuk bisa mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Nah, Freud juga menjelaskan mengenai insting kematian yang memunculkan dorongan yang agresif. Freud memandang baik dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa orang yang bertindak seperti yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada 3 struktur kepribadian menurut Freud. Yang pertama, ID, yang kedua ego, yang ketiga yaitu superego. Nah, ID ini merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar, misalnya seperti kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Menurut Freud, ID ini berada di alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas. Nah, yang kedua itu ego. Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Ego berada di antara alam sadar dan bawah sadar. Tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu ada superego. Superego yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Nah, selanjutnya teknik konseling pada pendekatan psikoanalisis, yaitu yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua ada analisis mimpi, yang ketiga ada analisis referensi, yang keempat ada analisis resistensi, dan yang terakhir ada interpretasi. Nah, asosiasi bebas adalah teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, sedangkan analisis mimpi itu teknik merupakan di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan keinginan yang tidak disadari. Nah, yang ketiga itu ada analisis resistensi, merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Nah, yang keempat itu ada analisis interpretasi, harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas pada saat melakukan interpretasi. Konselor membantu konseli memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Interpretasi menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan konseli. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu pendekatan Adlerian. Nah, jadi pandangan Adler ini bertolak belakang dengan pandangan Freud. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya desakan seksual.
Teori Adler berfokus kepada perasaan inferioritas, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan sebagai sumber perjuangan seluruh manusia. Dasar perspektif Adlerian ini, perilaku manusia tidak ditentukan semata-mata oleh hereditas dan lingkungannya. Sebagai gantinya, kita mempunyai kapasitas untuk menginterpretasikan, mempengaruhi, dan menciptakan kejadian. Nah, struktur kepribadian menurut Adler adalah inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Inferioritas fisik adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan-kekurangan dalam tubuh. Ada inferioritas dalam tubuh dan kompensasi berlebihan. Nah, sedangkan inferioritas psikologis yaitu perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna dalam setiap bidang kehidupan. Nah, adapun prinsip-prinsip teori psikologi individual menurut Adler ada 7. Yang pertama itu prinsip rendah diri, yang kedua itu prinsip superior, yang ketiga prinsip gaya hidup, yang keempat prinsip diri kreatif, yang kelima prinsip diri yang sadar, yang keenam adalah prinsip tujuan semu, dan yang terakhir adalah prinsip minat sosial. Teknik konseling Adler ini ada 2, yaitu teknik komparatif dan teknik analisis mimpi. Nah, teknik komparatif dalam teknik ini, konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah klien dalam dirinya. Nah, sedangkan teknik analisis mimpi, menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien, maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Atas dasar itu, kemudian konselor membantu klien. Nah, kita melangkah kepada teori terakhir, yaitu teori eksistensial yang digagas oleh Viktor Frankl. Nah, pandangan eksistensial terhadap hakikat manusia ditangkap oleh ide bahwa signifikasi dari eksistensial kita itu tidak tetap, tetapi kita secara kontinu menciptakan ulang diri sendiri melalui proyek kita. Nah, manusia juga menurut Viktor merupakan keadaan posisi konstan, muncul, terlibat, dan jadi ada. Beberapa tema maupun dalil-dalil utama esensial. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri. Kesadaran diri membedakan manusia dengan makhluk lainnya secara hakikat. Semakin tinggi kesadaran seseorang, maka semakin hidup sebagai pribadi. Nah, yang kedua itu ada kebebasan tentang menjawab. Kebebasan adalah kesanggupan untuk meletakkan perkembangan di tangan sendiri. Pendekatan eksistensial meletakkan kebebasan determinasi diri, keinginan, dan keputusan pada pusat keberadaan manusia. Nah, yang ketiga itu ada kemauan keterpusatan. Dari kebutuhan akan orang lain, manusia membutuhkan dengan keberadaan hubungan dengan keberadaannya yang lain, dan bergantung pada hubungan dengan orang lain untuk mengoptimalkan kemanusiaannya. Yang keempat itu pencerahan makna. Manusia pada dasarnya selalu dalam pencarian makna dan identitas diri, karena manusia yang harus menciptakan dan menemukan makna hidup. Nah, yang kelima itu kecemasan sebagai syarat hidup. Maksudnya adalah manusia mengalami kecemasan dengan meningkatkannya kesadaran atas kebebasan dan atas konsekuensi dari penerimaan ataupun penolakan kebebasannya. Nah, yang keenam itu kesadaran atas kematian dan non-ada. Para eksistensialis tidak memandang kematian secara negatif dan mengungkapkan bahwa hidup itu memiliki makna karena adanya keterbatasan waktu.
Nah, yang terakhir itu ada perjuangan untuk aktualisasi diri. Setiap orang memiliki dorongan bawah untuk menjadi seorang pribadi. Jika individu mampu untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya sebagai pribadi, maka ia akan mengalami kepuasan yang paling dalam yang bisa dicapai oleh dirinya. Berbeda dengan terapi lain di mana bukan berorientasi kepada teknik tahun 1990, menjelaskan bahwa pendekatan eksistensial ini terkenal karena tidak menekankan pada teknik. Ia menekankan pada pentingnya terapis untuk mencapai kedalaman dan keterbukaan yang memadai dengan konseli dalam hidup mereka. Nah, yang ketujuh itu perjuangan untuk aktualisasi diri. Setiap orang memiliki dorongan bawah untuk menjadi seorang pribadi. Jika individu mampu untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya sebagai individu, maka ia akan mengalami kepuasan yang paling dalam yang bisa ia dicapai oleh dirinya. Berbeda dengan terapi lain di mana bukan berorientasi kepada teknik tahun 1090, menjelaskan bahwa pendekatan eksistensial ini terkenal karena tidak menekankan pada teknik. Ia menekankan pada pentingnya terapis untuk mencapai kedalaman dan keterbukaan yang memadai dengan konseling dalam hidup mereka. Nah, mungkin itu saja 3 teori konseling yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.